Halo sayang. Udah kangen ya didongengin mas? Sini ya mas dongengin lagi ya. Sini. Gimana kalau malam ini mas dongengin kamu kisah tentang Putri Salju. Mau gak? Mau. Ya udah sini ya mas dongengin ya. Pintarnya. Pada suatu masa, di sebuah kerajaan yang jauh dan indah, hiduplah seorang raja dan ratu yang baik hati. Pada suatu malam bersalju, sang ratu duduk di dekat jendela sambil menjahit. Tanpa sengaja, jarinya tertusuk jarum dan setetes darah jatuh ke salju putih di luar jendela. Sang ratu memandang salju itu dan berbisik, seandainya aku memiliki seorang anak dengan kulit seputih salju, bibir semerah darah, dan rambut sehitam kayu hitam. Ini agak lain nih. Kulit seputih salju, anak meninggal ini bukan. Tak lama kemudian, doa itu terkabul. Cepet banget ya. Sang ratu melahirkan seorang putri yang sangat cantik. Kulitnya putih bersih, bibirnya merah merona, dan rambutnya hitam berkilau. Ia kok belibet sih? Ia diberi nama Putri Salju. Namun, kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Sang ratu jatuh sakit dan meninggal dunia, meninggalkan Putri Salju yang masih kecil. Kasihan banget. Beberapa tahun kemudian, sang raja menikah. Ini rajanya sama aja nih. Males banget. Nikah mulu. Nikah lagi. Ratu yang baru sangatlah cantik. Tetapi hatinya dipenuhi kesombongan. Ia memiliki sebuah cermin ajaib yang bisa menjawab segala pertanyaannya. Setiap hari, sang ratu bertanya, "Cermin ajaib, siapakah wanita tercantik di negeri ini?" Dan cermin itu selalu menjawab, "Engkaulah yang tercantik di seluruh negeri." Namun, waktu berlalu, Putri Salju tumbuh menjadi gadis yang sangat cantik, bahkan melebihi sang ratu. Suatu hari, ketika sang ratu bertanya pada cermin, jawabnya berubah. "Engkau memang cantik, tetapi Putri Salju lebih cantik." Mendengar hal itu, hati sang ratu dipenuhi rasa iri dan dengki. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa ada orang lain yang lebih cantik dari dirinya. Terlebih lagi, Putri Salju. Dengan niat jahat, sang ratu memerintahkan seorang pemburu untuk membawa Putri Salju ke hutan dan menghabisinya. Namun, pemburu itu tidak tega. Ketika berada di tengah hutan, ia berkata dengan suara gemetar, "Putri Salju, larilah.
Jangan pernah kembali ke istana. Putri Salju ketakutan dan menangis. Tapi ia berterima kasih kepada pemburu itu. Ia berlari menyusuri hutan hingga akhirnya menemukan sebuah rumah kecil yang sangat rapi. Di dalamnya ada 7 tempat tidur kecil, 7 piring, dan 7 kursi mungil. Gak ada sendoknya nih. Karena lelah dan lapar, Putri Salju makan sedikit dari tiap piring, lalu tertidur di salah satu tempat tidur. Tak lama kemudian, pemilik rumah itu pun pulang. Mereka adalah 7 kurcaci yang bekerja di tambang permata. Mereka terkejut menemukan Putri Salju di rumah mereka. Setelah Putri Salju terbangun dan menceritakan kisahnya, para kurcaci merasa iba. Tinggallah bersama kami, Putri. Ya modus nih, kata mereka. Kami akan melindungimu, tapi jangan pernah membuka pintu untuk orang asing ya. Putri Salju pun hidup bahagia bersama para kurcaci. Ia membersihkan rumah, memasak, dan menyambut mereka dengan hangat tiap sore. Sementara itu, di istana, sang ratu kembali bertanya pada cermin. Ketika cermin menjawab bahwa Putri Salju masih hidup, amarahnya memuncak. Ia pun menyamar dan datang ke rumah kurcaci dengan niat jahat. Pertama, ia membawa korset beracun. Putri Salju hampir saja celaka. Namun para kurcaci berhasil menyelamatkannya. Kedua, ia datang lagi dengan sisir beracun. Dan sekali lagi, Putri Salju nyaris kehilangan nyawanya. Namun, sang ratu belum menyerah. Untuk terakhir kalinya, ia menyamar dan membawa apel merah yang tampak segar dan manis. Namun, setengah apel itu sangatlah beracun. Putri Salju ragu. Namun karena sang ratu berpura-pura baik, ia pun memakan apel itu. Seketika Putri Salju jatuh tak sadarkan diri. Para kurcaci menangis. Mereka mengira Putri Salju telah meninggal. Karena kecantikannya masih utuh, mereka menaruhnya di dalam peti kaca di tengah hutan agar semua orang bisa mengenangnya. Suatu hari, seorang pangeran dari kerajaan lain melewati hutan itu. Ia terpesona melihat Putri Salju di dalam peti kaca. Dengan penuh hormat, ia mendekat. Saat peti itu terguncang, potongan apel beracun di tenggorokan Putri Salju terlepas. Perlahan, Putri Salju membuka matanya. Para kurcaci bersorak gembira. Putri Salju akhirnya hidup kembali. Pangeran pun melamarnya
Cepat banget ya. Dan Putri Salju menerimanya dengan senyum bahagia. Mereka kembali ke kerajaan, hidup dengan penuh cinta dan kebaikan. Sang ratu jahat pun tak lagi berkuasa, dan cermin ajaib tak pernah lagi digunakan untuk menumbuhkan kesombongan. Dan sejak saat itu, Putri Salju hidup bahagia, dikelilingi oleh orang-orang yang mencintainya dengan hati yang tetap lembut dan penuh kebahagiaan. Selesai. Ini Putri Saljunya rada-rada ya. Masa 3 kali gitu? 3 kali di ini diakalin ratu jahatnya mau aja anjir. Terus pangerannya baru ketemu langsung ngelamar, kocak banget. Dan mau lagi si Putri. Dasar. Tapi makasih ya sayang ya. Udah mau dengerin dongengnya Mas. Buat bobo ya.